Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Bang, kayaknya adik-adik yang di rumah kurang semangat nih bang, kita ulang sekali lagi ya bang. 1, 2, 3. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Luar biasa, yes, yes, yes. Nah, Bang Joshua, aku mau nanya sama Bang Joshua. Bang Joshua kangen gak sama adik-adik yang di rumah? Wah, kangen banget Kak, apalagi kita udah gak pernah ketemu lagi Kak. Nah, tapi coba kita tanya sama adik-adik yang di rumah, kangen tidak sama kakak abang guru sekolah minggu ataupun teman-teman yang ada di sekolah minggu? Coba angkat tangannya, siapa yang kangen? Wah, siapa kayaknya yang kangen? Coba angkat tangannya tinggi-tinggi. kayaknya banyak banget nih Kak yang angkat tangan Kak. Wah, pasti banyak banget bang, karena kita sudah 1 tahun ibadah lewat YouTube dan Zoom. Nah bener nih bang. Nah kita juga mau ngingetin adik-adik yang di rumah untuk selalu terapkan 3M. Nah coba adik-adik yang di rumah kita sama-sama sebutkan 3M. M yang pertama apa tuh bang? Memakai masker. M yang kedua mencuci tangan. Dan M yang ketiga menjaga jarak. Nah adik-adik yang di rumah selalu terapkan 3M ya. Nah selanjutnya kita mau ngapain bang? Nah selanjutnya kita mau pemanasan dulu nih Kak, soalnya biar semangat adik-adik di rumah. Adik-adik semangat. Nah lagunya apa tuh bang? Bila roh Allah ada. Nah adik-adik yang di rumah sambil bangkit berdiri ya. Musik Bang Juan. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Yang bertepuk sekarang adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bertepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan bertepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Ku kan bertepuk, ku kan bertepuk, ku kan bertepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Ku kan bertepuk, ku kan bertepuk, ku kan bertepuk, tepuk, tepuk, tepuk. Sekarang yang tertawa ya adik-adik. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Ku kan tertawa, ku kan tertawa, ku kan tertawa, ha 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 ha. Wah, kayaknya udah semangat banget nih Kak adik-adiknya. Nah sebelum kita masuk ibadah, kita nyanyi satu buah lagu lagi Kak. Yang judulnya Tanganku Ada Dua. Musik Bang Juan. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat keduanya,
adik-adik yang di rumah ambil sikap berdoanya, lipat tangannya, tutup matanya. Adik-adik yang di rumah boleh mengikutinya ya. Bapa yang di surga, terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari kami tidur hingga hari ini. Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah kami, kiranya kuasa Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami, agar kami bisa mengikuti ibadah sekolah minggu dengan tertib, dengan tenang, tidak nangis ataupun jalan-jalan. Bapa, kami mau serahkan doa kami ke dalam tangan pengasihan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, selanjutnya kita mau ngapain nih Bang? Nah, selanjutnya kita mau mendengarkan atau membacakan ayat bulanan bulan ini dan juga hukum Taurat bulan ini. Nah, tapi sebelum itu siapin dulu Alkitabnya dan juga hukum Tauratnya ya adik-adik, katekismusnya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembacaan tersebut, kita bernyanyi dulu nih Kak. Kita nyanyi satu buah lagu lagi ya Bang. Yang berjudul apa tuh Bang? Percaya saja, percaya saja. Musik Bang Juan. Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang. Percaya saja di dalam namanya, percaya yang beri kita menang. Haleluya, 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 Puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan, haleluya. Nah, hukum Taurat serta ayat hafalan. Coba adik-adik yang di rumah boleh buka Alkitabnya. Kita mau baca ayat hafalan bulan ini yang tertulis di Titus 3 ayat yang ke-5. Nah Bang, kira-kira Titus perjanjian lama atau perjanjian baru Bang? Wah, kayaknya sih perjanjian lama nih Kak. Titus perjanjian baru Bang. Oh, perjanjian baru ya Kak. Nah, ayo adik-adik di rumah kita baca Alkitab kita. Beginilah firman Tuhan. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Nah, sekarang kita mau membacakan hukum Taurat bulan ini diambil dari hukum Taurat kelima. Ayo adik-adik di rumah dibuka katekismusnya, hukum Taurat kelima dan juga maksudnya. Hukum Taurat kelima, hormatilah bapa dan ibumu agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di tanah yang diberikan Allah kepadamu. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah, sebab itu jangan kita bersikap remeh terhadap orang tua kita, terhadap pemerintah, dan terhadap orang yang lebih tua daripada kita. Jangan kita menimbulkan kemarahan mereka, tetapi hendaklah kita selalu menghormati dan mengasihi mereka, menuruti dan menyelami jiwa mereka, serta senantiasa berbuat baik kepada mereka. Demikian hukum Taurat bulan ini. Nah Kak, sebelum kita masuk ke pembacaan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inam Pendeta. Tapi sebelum itu kita bernyanyi satu buah lagu dulu Kak. Nah, tapi sebelum kita bernyanyi Bang, ada pengumuman untuk adik-adik yang di rumah. Oh, ada pengumuman ya Kak. Apa tuh pengumumannya Kak? Pengumuman yang pertama sama seperti minggu lalu sih Bang. Untuk ngingetin lagi untuk adik-adik yang di rumah, untuk ibadah dari Horong Batita Balita TK kelas 1 dan kelas 2, ibadahnya via YouTube SMHKBP Getsemane Bang. Oh, jam berapa tuh Bu? Jam berapa tuh Kak? Jam 7 pagi. Oh, jam 7 pagi ya. Nah, untuk ibadah kelas besar dan juga pra-remaja, ibadahnya via Zoom. Nah, Jam berapa tuh Bang? ibadah via Zoom
dimulai pada jam 8:30. Nah, adik-adik yang di rumah, untuk link YouTube ataupun link Zoom-nya nanti boleh akan cek di diberikan grup ya, di grup horong masing-masing. Oke Bang, biar adik-adiknya tambah semangat sebelum masuk firman Tuhan, kita nyanyi satu buah lagu yang berjudul apa Bang? Ku menang, ku menang. Musik Bang Juan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatinya, kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu hari ini, yang adalah Minggu Pentakosta atau Hari Raya Turunnya Roh Kudus, sebagaimana tertulis dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya. Saya akan baca, Inang Pendeta akan baca, adik-adik silakan ikuti di rumah. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13, demikian firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai dari negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik,
Kita tadi sudah dengar firman Tuhan yang Inang baca dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa di waktu yang lalu Tuhan Yesus sudah naik kemana? Tuhan Yesus naik ke sorga. Tuhan Yesus naik ke sorga, Ia kembali kepada Allah Bapa, kembali ke dalam kemuliaannya. Dia naik ke sorga, meninggalkan murid-muridnya dan semua orang percaya. Dan hari ini Tuhan Yesus tidak lagi bersama-sama dengan kita. Tetapi adik-adik, setelah peristiwa Tuhan Yesus naik ke sorga, berkumpullah orang banyak di Yerusalem. Mereka datang dari berbagai tempat. Mereka berkumpul di bait Allah. Ya, ada para murid-muridnya, ada orang tua, ada anak-anak. Semuanya berkumpul di Yerusalem menyaksikan Yesus yang sudah naik ke sorga. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, itu sudah kita rayakan di hari Kamis yang lalu, 10 hari yang lalu. Nah, hari ini tepat 50 hari setelah hari kebangkitan. Sekali lagi Nang bilang, hari ini Minggu Pentakosta adalah tepat 50 hari dari hari kebangkitan Tuhan Yesus dan 10 hari dari hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Maka Pentakosta artinya adalah hari raya turunnya Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Ia meninggalkan murid-murid dan semua orang percaya, tetapi adik-adik, Tuhan Yesus berjanji. Tuhan Yesus punya satu pesan kepada murid-muridnya, kepada semua orang percaya. Tuhan Yesus berkata, "Aku akan kembali ke rumah Bapa, tetapi jangan takut, sebab aku akan tetap tinggal diam bersama-sama dengan kamu. Walaupun tubuhku sudah naik ke sorga, tetapi aku akan tetap menyertai engkau di dalam Roh Kudusmu, di dalam rohmu." Nah, maka Tuhan Yesus berjanji Dia akan memberikan rohnya. Di hari Pentakosta, semua orang percaya, katanya di atas kepalanya itu ada lidah-lidah api. Ya, masing-masing mereka ada lidah-lidah api di atas kepalanya. Itu adalah simbol bahwa roh Allah menyala-nyala bagi setiap orang percaya. Yang berikutnya dalam pembacaan kita tadi katanya mereka berbicara dalam banyak bahasa. Ada orang Galilea, ada orang Partia, ada orang Makedonia, ada orang Asia, ada orang Arab. Tetapi adik-adik mereka semua bisa mengerti satu sama lain bahasa mereka yang berbeda-beda karena Tuhan Yesus sudah mempersatukan mereka. Nah, adik-adik, ada 3 kelompok tadi yang kita lihat dalam pembacaan kita. Yang pertama adalah ketika mereka melihat murid-murid bisa berbicara dalam bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang. Ada kelompok yang percaya. Ada kelompok yang mengerti apa yang dimaksud oleh murid-murid Tuhan Yesus. Tetapi kelompok yang kedua adalah ada yang terheran-heran. Ada yang bingung. Bagaimana itu bisa terjadi? Kok bisa orang Galilea, orang Partia, orang Asia berbicara dalam satu bahasa yang bisa dimengerti oleh semua orang? Jadi ada yang terheran-heran. Lalu ada kelompok yang ketiga. Kelompok yang tidak percaya dan mereka malah mengejek.
Ya, mereka menghina murid-murid Tuhan Yesus dan menuduh mereka seperti orang mabuk. Orang mabuk ya, gimana orang mabuk? Orang yang tidak sadarkan diri. Lalu mereka berbicara dalam bahasa yang bagi mereka aneh karena belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa Hari Raya Pentakosta? Hari Raya turunnya Roh Kudus hari ini. Artinya, hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus yang tadi sudah naik ke sorga, ternyata ia tetap tinggal diam di dalam hati murid-muridnya. Walaupun sekarang ia tidak bersama dengan murid-muridnya, tetapi Tuhan Yesus tetap hadir di dalam rohnya, di dalam penyertaannya bagi kita semua. Nah, jadi kalau Tuhan Yesus sudah meninggalkan Roh Kudusnya bagi kita, maka kita haruslah menjadi anak-anak yang dipenuhi oleh Roh. Anak-anak yang terus mengandalkan kuat kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Inang Pendeta, bagaimana sih ciri-ciri anak sekolah minggu yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Ayo, siapa yang tahu adik-adik? Bagaimana ciri-ciri anak yang dipenuhi oleh Roh Kudus? Apabila ia berkata dengan sopan, ia berkata dengan lemah lembut, ia mau patuh kepada orang tuanya, ia menunjukkan bahwa ia adalah anak yang baik ya di hadapan semua orang. Itu adalah ciri-ciri anak yang dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi kalau ada anak yang nakal, ada anak yang jahil, ada anak yang malas, ya malas belajar, malas mengerjakan PR, malas kalau disuruh orang tuanya, berarti itu tandanya engkau tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Tapi Inang Pendeta percaya semua anak sekolah minggu HKBP Getsemani pastilah dipenuhi oleh Roh Kudus. Buktinya apa? Anak-anak rajin sekolah minggu melalui YouTube kita, rajin berdoa walaupun hanya di rumah ya, rajin belajar walaupun tidak di sekolah, tidak bersama dengan Bapak Ibu guru ya. Tetapi anak-anak sekolah minggu yang dipenuhi Roh Kudus, dia terus melakukan kebaikan, dia terus menunjukkan bahwa dirinya adalah anak yang sudah dipenuhi oleh Roh Tuhan. Selamat Hari Pentakosta adik-adik. Kita bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengingatkan kita, meski Tuhan Yesus tidak bersama dengan kita lagi, kita tidak melihat wujudnya, kita tidak melihat tubuhnya, tapi kita yakin dan percaya Tuhan tetap tinggal diam dan bersama kita, menjaga, memelihara kita, terlebih dia tinggal di dalam hati kita ya. Nah, jadi selamat Hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Berkatilah kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang setia, anak-anak Tuhan yang taat, terlebih kami terus dipenuhi oleh Roh Tuhan, Roh Kudus-Mu yang menjaga dan memelihara kehidupan kami, supaya kami boleh menjadi anak-anak yang manis, anak-anak yang turut pada orang tua, terlebih anak-anak yang takut akan Engkau. Biarlah Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun dan memelihara kehidupan kami, menjauhkan kami dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Engkau melindungi, menjaga dimanapun kami berada. Engkau hadir, baik kami di rumah saat belajar, baik kami di luar rumah saat bermain, bahkan saat mengikuti ibadah. Biarlah Engkau Tuhan yang menjaga memelihara setiap kehidupan kami, beserta orang tua, kakak, adik, dan seluruh orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa mengucap syukur.
Amin. Nah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Inang Pendeta. Nah, sekarang kita mau mengakhiri ibadah sekolah minggu kita hari ini. Kita mau bernyanyi satu buah lagu dulu yang berjudul apa, Bang? Ku menang bersama Yesus Tuhan. Musik Bang Juan. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Nah, kita udah di ujung acara sekolah minggu hari ini. Kita mau tutup dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Di dalam doa. Allah Bapa yang di surga, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa. Karena hari ini kami telah menyelesaikan ibadah kami dengan lancar Bapa. Ya Bapa, kira Engkau berkati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar aktivitas kami hari ini dimanapun kami berada, dan apapun aktivitas kami yang akan kami lakukan pada hari ini, akan berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan sedikit pun Bapa. Dan kira Engkau berkati kami Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus berberkati di dalam. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya.